Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam perspektif Blau. Blau itu adalah Peter Blau. Beliau adalah sosiolog, khususnya seorang exchange teoris, yaitu orang yang menggagas teori exchange atau teori perubahan, atau teori pertukaran. Jadi saya ulangi, kita akan bahas pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam perspektif Blau, Peter Blau, seorang exchange teoris yang lahir tahun 1918 dan meninggal tahun 2002. Ada 3 konsep penting yang disampaikan oleh Peter Blau. Dalam kaitan ini akan kita gunakan untuk membedah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yaitu pertama konsep tentang birokrasi, yang kedua tentang social structure atau struktur sosial, dan yang ketiga tentang stratifikasi sosial atau social stratification. Kalau kita bicara tentang PTSL, maka kita akan bicara tentang 2 unsur penting dalam pelaksanaan PTSL, yaitu pemerintah dan masyarakat. Kalau bicara tentang pemerintah, berarti kita bicara tentang birokrasi. Birokrasi adalah organisasi yang dibentuk untuk memperlancar aktivitas pemerintah. Dalam hal ini tentu kita berpandangan bahwa PTSL itu adalah aktivitas pemerintah. Nah, ketika bicara tentang organisasi yang dibentuk untuk memperlancar aktivitas pemerintah, dan dalam hal ini kita akan bicara tentang PTSL, maka ada 2 unsur penting dalam hal birokrasi. Dalam hal ini instansinya yang saya maksud, yaitu pertama instansi Kementerian ATR BPN dengan jajarannya, nanti ada Kanwil BPN, ada kantor pertanahan, dan kemudian instansi yang kedua adalah pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa atau kelurahan. Itu unsur dari birokrasi. Dan sebagai birokrasi atau sebagai tugas daripada birokrasi adalah menyelenggarakan PTSL. Jadi PTSL itu diselenggarakan oleh Kementerian ATR BPN melalui jajarannya, Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota sebagai penyelenggara PTSL, dan kemudian nanti didukung oleh instansi pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Kemudian sekarang kita lihat sisi berikutnya, yaitu dari aspek masyarakat atau sisi masyarakatnya. Pada masyarakat ada 2 hal penting yang perlu kita pahami, yaitu mengenai struktur sosial dan stratifikasi sosial. Struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi sosial dan peranan sosial yang dimiliki individu atau kelompok. Jadi dalam konteks ini kita bisa bagi, misalnya ada posisi sosial dan ada peran sosial. Jadi struktur sosial itu melahirkan 2 hal, yaitu posisi sosial dan peran sosial. Contoh, kalau posisi sosialnya adalah leader atau pemimpin, maka peran sosialnya adalah memimpin. Kalau posisi sosialnya adalah follower atau pengikut, misalnya staff begitu, maka peran sosialnya adalah mengikut. Ya, dalam konteks masyarakat berarti ada leader, ada follower, ada tokoh, dan ada pengikutnya. Leader adalah posisi sosial, kemudian peran sosialnya adalah memimpin, follower adalah posisi sosial, dan peran sosialnya adalah mengikuti. Itu dari aspek struktur sosial. Dari aspek stratifikasi sosial itu adalah penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan. Ada lapisan atas, kita menyebutnya elit, ada lapisan menengah, dan ada lapisan bawah atau kita biasa menyebut dengan istilah grassroots. Nah, masyarakat ini dalam hal ini yang masuk dalam kelompok struktur sosial dan stratifikasi sosial itu adalah pihak yang mendukung penyelenggaraan PTSL. Jadi PTSL itu diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR BPN dengan jajarannya dari mulai Kanwil BPN Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, itu sebagai penyelenggara PTSL. Kemudian didukung oleh instansi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa atau kelurahan, dan kemudian juga didukung oleh masyarakat. Yang ketika bicara tentang masyarakat, ada leadernya, ada tokohnya, ada followernya. Ada yang memimpin, ada yang pengikut. Yang memimpin tentu tugasnya memimpin, yang pengikut tugasnya mengikuti. Jadi tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa itu adalah leader, kemudian dia punya pengikut masyarakat biasa yang kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh leadernya.
Itu dari sisi struktur sosial. Dari sisi stratifikasi sosial, kita akan melihat ada atas, masyarakat kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Ada elit, ada menengah, dan grassroots. Nah, lapisan masyarakat ini tentu punya kepentingan yang berbeda di masing-masing lapisan. Kepentingan dan kebutuhan lapisan atas, elit, tentu berbeda dengan kepentingan dan kebutuhan lapisan bawah atau grassroots. Nah, perbedaan kepentingan ini, perbedaan kebutuhan ini tentu harus disikapi oleh pelaksana PTSL, dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Perbedaannya tentu pada cara pendekatan. Kalau pelayanannya mungkin sama, tetapi cara pendekatannya mungkin berbeda. Cara pendekatan dengan pihak grassroots tentu harus dengan mendekati leadernya, sehingga kemudian nanti lebih mudah berkomunikasi dengan pihak grassroots. Cara mendekati kelompok elit tentu dengan pendekatan-pendekatan yang lebih elegan, yang kira-kira dengan pendekatan itu mereka bisa menerima, bisa mendukung pelaksanaan PTSL. Pada intinya, PTSL itu kan harus dilaksanakan secara, impiannya adalah desa lengkap. Jadi satu desa itu bisa dipetakan dengan baik. Nah, itu berarti kita kan harus melayani semua lapisan, atas, menengah, dan bawah. Yang penting bisa tercapai desa lengkap, nanti kemudian menjadi kecamatan lengkap, dan pada akhirnya menjadi kota dan kabupaten lengkap, dan seterusnya. Jadi itu adalah teknik bagaimana kita mendukung pelaksanaan PTSL. Dan karena PTSL itu semakin lama semakin masif, semakin lama semakin membutuhkan percepatan, sedangkan sumber daya manusia yang ada di Kementerian ATR BPN itu relatif terbatas, maka kemudian dibutuhkan peran serta masyarakat, dibutuhkan partisipasi masyarakat, sehingga kemudian kita mengenal konsep yang disebut dengan PTSLPM, pendaftaran tanah sistematik lengkap, pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakatnya itu diberdayakan, mereka yang berada pada posisi sosial tertentu, leader, follower, diajak untuk berperan serta dalam pelaksanaan PTSL. Kalau pemimpinnya sudah berperan serta dengan baik, tentu kemudian pengikutnya akan melaksanakan dengan baik pula. Kemudian juga dimintakan partisipasi dari masyarakat yang berada di lapisan atas, menengah, dan bawah, yang kemudian mereka itu didekati dengan cara yang berbeda. Dengan masyarakat atas, pendekatannya dengan elegan, pendekatan dengan masyarakat bawah dilakukan melalui para leadernya, yang kemudian dari leader itu bisa kemudian menjangkau masyarakat. Ada konsep transmisi sosial misalnya, ada konsep mentransmisikan informasi dari petugas kantor pertanahan kepada masyarakat. Itu juga bagian dari upaya untuk menggalang partisipasi masyarakat. Jadi dengan demikian, dari perspektif beliau, dari Peter Blau, kita belajar bahwa PTSL itu akan bisa berjalan dengan baik kalau ketiga unsurnya bisa mendukung dengan baik. PTSL bisa berjalan dengan baik kalau birokrasinya berjalan dengan baik, ada dukungan penuh atau ada penyelenggaraan yang baik dari Kementerian ATR BPN dengan jajarannya, ada dukungan penuh dari instansi pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa, dan juga ada partisipasi masyarakat yang dalam hal ini baik mereka yang berada di posisi sosial sebagai leader dengan peran sosialnya memimpin, maupun mereka yang berada di posisi sosial sebagai follower dengan peran sosialnya mengikuti, serta mereka yang berada pada stratifikasi sosial tertentu, yaitu mereka yang berada di lapisan atas, kelas elit, berada di lapisan menengah, dan berada di lapisan bawah. Demikian sahabat-sahabat sekalian, dengan demikian kita yakin bahwa PTSL, terutama PTSLPM, pendaftaran tanah sistematik lengkap pemberdayaan masyarakat, akan berjalan dengan baik ketika birokrasinya mendukung, ketika birokrasi utamanya yaitu Kementerian ATR BPN menyelenggarakan PTSL ini dengan baik, didukung oleh instansi pemerintah daerah, dan ketika masyarakat yang dalam hal ini berada pada posisi sosial tertentu, peran sosial tertentu, dan lapisan sosial tertentu bisa mendukung PTSL dengan baik. Saya pikir demikian, kita akhiri diskusi kita hari ini dengan satu keyakinan bahwa pendaftaran tanah sistematik lengkap akan berjalan dengan baik, terutama pendaftaran tanah sistematik lengkap yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat ketika didukung oleh birokrasi, social structure, dan social stratification yang relevan.
Saya pikir demikian, kita akhiri diskusi kita pagi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.